Hey God, ulang coba-coba. Ya teman-teman, kali ini kita akan review pertandingan dari Champions League. Terkhusus kita bahas Barcelona. Ini cukup mengenaskan ya FC Barcelona teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke poin tersebut, kita bahas dulu singkat-singkat ya pertandingan dari grup E, Benfica Bayern Munich. Benfica kalah 4-0 di kandang Benfica sendiri, yang dimana Barcelona pada saat menghadapi Benfica di kandang Benfica kalah 3-0. Ini luar biasa ya. Bayern Munich membungkam lah, menghancurkan dikdaya dari Benfica yang sempat mengalahkan Barcelona dengan skor 3-0. Munich ataupun Bayern Munchen luar biasa. Kemudian Man United. Nah, ini Man United ini cukup menarik ya, ketika Ole campaign ataupun dikampanyekan untuk dipecat, baru MU menang. Dan selain daripada itu, sosok yang menjadi pembeda siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. Yang menariknya lagi teman-teman, ini cocokologi yang banyak dibahas oleh media. Ketika Messi menciptakan gol, kemungkinan di match kedepannya pasti Ronaldo bakalan membalas gol Messi tersebut. Jadi persaingan yang luar biasa memang, Ronaldo Messi saling mengejar teman-teman. Nah, kemudian ada pertandingan Chelsea Malmo 4-0. Yang aku perhatikan dari pertandingan Chelsea Malmo ini, gaya penalti yang dilakukan oleh Jorginho teman-teman. Walaupun masih tetap menggunakan gaya yang hampir sama, tetapi ada perubahan dari trik penalti yang dia lakukan. Good job ya, mau melakukan perubahan untuk kebaikan tim dia sendiri. Karena beberapa pertandingan Jorginho ini, kalau kita lihat penaltinya sudah mampu dibaca oleh lawan ketika menghadapi Chelsea teman-teman. Nah, satu pertandingan lagi Zenit menghadapi Juve. Ini kalau di Champions League waktu itu udah kita lakukan review bahwa walaupun pertandingan ini Juve nggak top perform teman-teman, dari sisi permainan nggak begitu bagus juga, tapi bisa menang. Nah, karena kalau kita review beberapa waktu yang lalu teman-teman, Juve ini perlu waktu itu kan sempat Juve mengalami lah ya hasil yang negatif beruntun terus-menerus. Nah, dia ini perlu kemenangan satu aja untuk melanjutkan track positif, dan itu terlihat dari apa yang sedang terjadi bagi Juve. Pada saat itu Juve menghadapi Malmo ya. Nah, dari saat Juve menang 3-0 dari Malmo, kemudian terus hasil positif didapati oleh Juve. Biasa sih tim-tim Eropa ataupun apa ya, tim-tim yang track negatif biasanya harus menemukan hal itu, dan itu sudah ditemukan oleh Juve walaupun permainannya nggak begitu sensasional teman-teman. Oke, kita masuk ke pertandingan Barcelona menghadapi Dinamo Kiev ataupun Dinamo Kiev. Secara konotasi penyebutan kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Bisa aku sebutkan kenapa ya? Gini dulu, kenapa nggak aku lakukan analisis pakai grafis seperti biasa? Karena permainan Barcelona tidak ada yang menarik. Hampir sama dari pertandingan kemarin teman-teman, dan sebelumnya hampir sama teman-teman. Kita gali teman-teman ya, pada pertandingan ini Barcelona menggunakan pola 4-3-3, sedangkan Dinamo Kiev 4-4-1-1. Itu yang dilakukan oleh Dinamo Kiev untuk menghentikan kekuatan dari Barcelona. Poin kedua teman-teman, Barcelona selalu memanfaatkan serangan dari sisi kiri dari Alba. Nah, pada pertandingan ini di babak pertama diletak Alba sebelah kiri, Depay sebelah kiri. Dinamo otomatis defense dari sisi kiri coba dibongkar oleh Barcelona. Perlu teman-teman ingat, ini baru aku gali juga teman-teman ya. Sebenarnya bukan hanya musim ini, dari musim ke musim lah ya. Perlu teman-teman camkan bahwa Barcelona ini sangat dominan melakukan serangan dari sisi kiri. Ini data teman-teman, dari sisi kiri itu 46%. Ini cukup mengkhawatirkan ya. Nggak ada kreativitas yang lain dilakukan oleh Barcelona walaupun menang. Tengah 20, kanan 34. Nah, kalau kita bicara tentang Barcelona, kita nggak bisa bicara berbasis dengan hasil. Hasil aja itu Mourinho. Kalau Mourinho oke lah. Dia pasti berbasis dengan hasil, kemenangan walaupun permainan jelek, yang penting menang. Kalau kita bicara tentang FC Barcelona, menang harus main cantik. Karena kalau Barcelona menang tanpa main cantik, itu pasti bakalan dihujat juga. Jadi poin pertama teman-teman, Barcelona
terlalu memanfaatkan sisi kiri yang belum bisa dia hentikan. Kemudian selanjutnya teman-teman, pada poin ketiga, pada pertandingan ini Barcelona kesulitan di awal-awal pertandingan. Kenapa? 4-4-1-1 yang diterapkan oleh Dinamo Kiev, satu-satuan di depannya teman-teman, menutup pergerakan dari Sergio Busquets. Teman-teman perhatikan aja, setiap sirkulasi dari bawah Pique ataupun Lenglet teman-teman, pasti jalur passing yang didapat Busquets ditutup oleh pemain-pemain Dinamo Kiev sebagai cover shadow. Jadi apa yang dilakukan? Dinamo Kiev mengharapkan pemain-pemain Barcelona pada akhirnya bermain dari sisi sayap ataupun sayap kiri ataupun sayap kanan. Itu terus-menerus dilakukan oleh pemain-pemain Dinamo Kiev dan itu berhasil. Poin keempat teman-teman, pressing yang dimainkan oleh Barcelona nggak persisten. Ini kembali terkait tentang fisik. Kalau kita bicara tentang fisik, bukan hanya aku aja yang mengkritik, pemain FC Barcelona aja yang mengkritik. Sergio Aguero, heran lihat bagaimana latihan dari FC Barcelona yang ala kadarnya dalam tanda petik. Kalau kita bicara di sebelum-sebelumnya teman-teman, ada Malcolm, mantan pemain FC Barcelona, yang mengkritik pemain dari FC Barcelona. Kemudian yang selanjutnya di tahun 2015 kita tarik jauh ya teman-teman ya, Sergio Busquets sendiri. Sergio Busquets ini pemain tipikal yang nggak mau banyak komentar ya, tapi di tahun 2015 pernah dia mengkritik bagaimana latihan fisik ataupun fisik lah yang dimiliki oleh pemain FC Barcelona nggak seperti biasanya. Dan ini debatable juga, ada pasti orang-orang yang bakal mengcounter statement aku ini, karena ada juga orang yang lebih proper lah ya terhadap yang penting intelijensi bermain di lapangan, fisik belakangan lah dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bicara tentang pressing, salah satu hal yang paling penting yaitu fisik. Nah, oke, di babak pertama beberapa pressing berhasil, di babak kedua kacau sih. Kacau teman-teman, nggak terpola ketika Dinamo Kiev build up dari bawah, tekanan pressing yang dilakukan oleh FC Barcelona, oke lah, ditekan satu pemain. Pemain lainnya itu nggak melakukan cover, nggak melakukan pergerakan untuk sama secara kolektif ya untuk melakukan pressure. Itu sayang banget sih. Poin selanjutnya teman-teman, Dinamo Kiev teman-teman menunggu di zona mereka masing-masing. Jadi Barcelona ini diberikan keleluasaan untuk melakukan build up serangan. Tapi kalau udah masuk ke garis lewat lah, garis tengah lapangan di zona permainan Dinamo Kiev, baru pemain dari Dinamo Kiev melakukan reaktif mereka teman-teman untuk melakukan penutupan ruang bagi pemain Barcelona yang mencoba mengekspos. Kalau misalnya masih di belakang, mereka mengikuti arah bola aja tuh, gerak ke kanan dibuat pemain FC Barcelona, mereka pun gerak ke kanan, gerak ke tengah, kiri ke kiri. Seterusnya seperti itu yang dilakukan. Nah, Barcelona pun demikian teman-teman. Dengan pemain Dinamo Kiev yang bermain defense, menunggulah ya di zona mereka masing-masing, sirkulasi bola, permainan switch yang dilakukan oleh pemain FC Barcelona juga dari kiri ke tengah ke kanan ataupun kanan tengah kiri teman-teman lambat. Passingnya terlalu terlalu mudah untuk pemain-pemain Dinamo Kiev untuk membuat struktur defense mereka sempurna. Contoh dari bawah nih, bukan Sergio Busquets, Gerard Pique melakukan passing 1-2 sentuhan. Yang aku perhatikan Lenglet sama Pique lah dari belakang teman-teman, yang ngerti bagaimana permainan switch, yang ngerti kali lah ya. Walaupun pemain lain juga yang ngerti kali. Kenapa? Karena Lenglet sama Pique teman-teman, beberapa kali aku lihat permainan switch mereka mampu melewati 1-2 pemain untuk diberikan mereka passing. Jadi bola tersebut secara kecepatan alirannya cepat, sehingga struktur defense dari pemain Dinamo Kiev itu bakalan terbongkar. Dari Pique nih, Pique memberikan umpan ke sisi Depay. Nah, Pique itu langsung kan melewati dua pemain, ada Lenglet, ada Alba sisi kiri, ataupun Gavi ataupun siapa yang berada di sisi tengah. Kemudian Lenglet juga memberikan umpan langsung ke kanan, baik itu langsung ke lini depan, sisi winger kanan teman-teman. Permainan switch yang dia lakukan, walaupun nggak terus-terusan, tapi semakin lambat Barcelona untuk mengalirkan bola, semakin sulit Barcelona untuk menembus pertahanan. Kita ambil contoh lagi, Real Madrid itu lihatlah,
dari kanan teman-teman melakukan permainan switch. Kalau defense lawan ya, defense lawan dari kanan langsung tuh melakukan cross ke sisi kiri. Kemudian udah sampai cross ke sisi kiri, dipindahkan lagi sisi kanan. Nah, itu bakal membuat capek minta ampun, lari kiri, lari kanan pemain yang bertahan teman-teman. Itu yang dimiliki oleh Real Madrid, dan dia merupakan salah satu klub yang suka, yang jago lah ya, bermain dengan switch diagonal passing. Dan itu Barcelona nggak bisa, harus 1-2 sentuhan, lambat pula lagi bola yang diterapkan oleh Barcelona yang bermain switch teman-teman. Kemudian Barcelona menghadapi Dinamo Kiev yang bertahan, menerapkan permainan crossing. Yang permainan ini langka sebenarnya dilakukan Barcelona, yang dimana kalau kita ketahui, yang seperti udah aku singgung sebelumnya, yang dimana kita ketahui bahwa Barcelona ini identik dengan permainan passing ke bawah, passing dari bawah ke bawah. Itu diterapkan di pertandingan ini banyak sekali cross yang nggak jelas, yang gagal teman-teman, walaupun gol yang diciptakan oleh FC Barcelona berawal dari crossing. Siapa lagi? Alba, kemudian crossing ke Pique, yang dimana kalau kita lihat di dalam pertandingan di sini pemain dari Dinamo Kiev sedikit kurang konsentrasi untuk menjaga Pique teman-teman, dan berbuah gol. Opsi lain nggak ada dilakukan oleh FC Barcelona kalau misalnya udah mentok nih, akan masuk ke dalam kotak penalti. Paling passing misalnya nih berada di sisi kiri, udah mentok sisi kiri, kalau misalnya kesulitan di passing lagi ke belakang, tengah, kanan lagi balik, dan seterusnya seperti itu. Opsi yang kedua diambil crossing. Kalau misalnya udah mentok kanan nih, ya udah crossing aja. Kalau misalnya nggak bisa crossing, dibalikkan lagi passing ke belakang. Nggak ada opsi yang diambil, yaitu berani melakukan tusukan ke dalam. Agak ada sesuatu yang hilang teman-teman, dan melakukan shooting dari luar kotak penalti. Dan pada pertandingan kali ini wasit nggak bekerja begitu keras sih, santai banget. Nggak seperti ada sesuatu yang hilang gitu ya. Kalau kita berkaca dengan komentar pelatih dari Dinamo Kiev, dia juga mengatakan demikian. Ada sesuatu yang hilang bagi FC Barcelona. Ya belak-belakan aja, Messi nggak ada, itu udahlah. Messi nggak ada, sesuatu hilang bagi FC Barcelona. Yang kedua, yang dikatakan oleh pelatih Dinamo Kiev bahwa perlu kesabaran, karena regenerasi yang dilakukan oleh FC Barcelona ini nggak mudah. Dari yang tadi ya bergantung mungkin ke satu pemain, kita sebut saja Messi, ke tanpa Lionel Messi. Jadi perlu kesabaran tingkat tinggi. Dengan Messi bersama Barcelona belasan tahun, nggak mungkin secara instan bisa berubah, bisa ciamik permainan FC Barcelona dalam beberapa minggu atau beberapa tahun. Mungkin ya teman-teman ya. Dan kembali, Koeman tetap menjadi sasaran bahan amarahan beberapa pihak. Oke lah, sampai sini aja dulu video teman-teman. Bye.